Swastiastu. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Idewo Gede Putra Astika dan pengajar praktik Bapak I Gusti Bagus Jayanta. Perkenalkan, nama saya Made Nopilawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sayu Putri Ningrat, saya wali kelas 3 SD Negeri 1 Pakung Baru. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan supervisi akademik tahap yang pertama, yaitu tahap praobservasi. Untuk video selengkapnya, silahkan simak berikut ini. Selamat pagi, Bu Putri. Selamat pagi, Bu Novi. Gimana kabarnya, Ibu? Luar biasa, Bu Novi. Bu Novi bagaimana kabarnya? Iya, sama. Saya juga luar biasa. Saya bersemangat hari ini ya. Minggu lalu nih, Bu, saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk melaksanakan supervisi akademik dengan saya. Iya. Jadi, terlebih dahulu saya infokan dulu jika supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap praobservasi, kemudian tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Pada hari ini kita akan melaksanakan tahap yang pertama, yaitu tahap praobservasi, di mana pada tahap praobservasi ini harapannya kita dapat berdiskusi, Bu ya, dapat bertukar pikiran terkait dengan kesiapan-kesiapan Ibu untuk supervisi besok, Ibu. Jadi selain itu juga harapannya dapat meningkatkan kemampuan Ibu dalam pengetahuan, pengalaman, proses pembelajaran. Ya, Bu ya. Jadi untuk memulai percakapan kita hari ini, saya ingin tahu, Bu, apa harapan Ibu mengenai percakapan kita hari ini, Bu? Baik, Bu Novi, seperti yang sudah Ibu Novi sampaikan, sama juga halnya dengan saya, harapan saya yaitu agar kita sama-sama bertukar pikiran, Bu Novi. Bu Novi juga bisa menambahkan kiranya apa yang kurang nanti pembelajaran saya dalam supervisi. Mungkin saya bisa bertukar pikiran, juga bisa meminta masukan dari Bu Novi terkait pembelajaran yang akan nanti Ibu Novi supervisi. Luar biasa sekali, Bu ya. Jadi harapan kita sama, yaitu kita sama-sama bisa saling bertukar pikiran terkait dengan kesiapan-kesiapan Ibu besok di supervisi nih. Nah, untuk pembelajaran besok nih, Bu, untuk kegiatan observasi kita besok, materi apa yang akan Ibu bahas, Bu? Jadi untuk besok materi yang akan saya bahas itu materi kelas 3 tentang sumber energi, Bu Novi. Tentang sumber energi dan kewajiban menghemat energi di rumah. Berarti ada 2 hal pokok, Ibu ya. Yang pertama adalah sumber energi, kemudian adalah kewajiban menghemat energi di rumah, begitu, Bu ya? Betul sekali, Bu Novi. Jadi terkait dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, pastinya kan ada tujuan pembelajaran, Bu, yang ingin dicapai. Jadi apa nih, Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya? Baik, tujuan pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama yaitu melalui membaca teks, menyimak video pembelajaran, dan menyimak gambar, siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di bumi. Selain itu, tujuan pembelajaran yang kedua melalui membaca teks, melalui menyimak video pembelajaran dan menyimak gambar, siswa dapat menyebutkan apa saja kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Seperti itu, Bu. Berarti dari materi yang tadi disampaikan ada 2 hal pokok, ada 2 tujuan pembelajaran juga, Bu ya? Betul sekali. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, Bu ya, biar nanti diperjelas lagi. Yang pertama jadi melalui membaca teks, mengamati video, mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi dari sumber-sumber energi yang ada di bumi, benar, Bu? Ya, tepat sekali. Jadi yang kedua itu melalui membaca teks, mengamati video, kemudian mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan cara-cara untuk menghemat energi di rumah. Seperti itu, Bu, nggih? Iya. Terima kasih, Ibu. Jadi dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, kira-kira nanti area pengembangan yang mau dikembangkan tuh maksudnya yang mau diobservasi di kelas itu apa, Bu? Jadi area yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu literasi, karena saya melihat dari kemampuan awal siswa, yaitu kemampuan awal membaca siswa. Jadi area yang ingin saya kembangkan itu yaitu kemampuan literasi siswa.
Kemudian yang kedua, karena ada diskusi kelompok, jadi area yang ingin saya kembangkan itu kolaborasi siswa seperti itu Bu Guru dalam kelompoknya. Kemudian selain literasi dan kolaborasi, saya juga ingin mengembangkan efektivitas pembelajaran saya, dilihat dari segi waktu. Apakah waktu yang sudah saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran saya, seperti itu Bu Novi. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi area pengembangan Ibu ada literasi yang pertama saya tangkap, benar? Ya, betul. Kemudian yaitu kolaborasi karena nanti pada saat pembelajaran ada diskusi Bu ya. Ya, betul. Terus yang ketiga efektivitas. Dari efektivitas itu dilihat dari segi waktu ya. Terus untuk apa saja nih Bu yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi besok terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan? Ya, jadi yang sudah saya siapkan untuk besok tentunya rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu FPP berdiferensiasi dengan PSE dan budaya positif. Kemudian LKPD juga, tempat kerja peserta didik, dan media pembelajaran seperti teks bacaan, video pembelajaran, dan juga gambar. Selain itu saya juga menggunakan kartu Make a Match, itu Bu Novi. Oh, bagus sekali Bu, matang sekali pesan. Boleh saya lihat RPP-nya Bu ya? Oh, ini RPP. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi Bu Novi. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa Bu Novi. Bu Novi bagaimana kabarnya? Iya, sama. Saya juga luar biasa. Saya bersemangat hari ini ya. Minggu lalu nih Bu, saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk melaksanakan supervisi akademik dengan saya. Ya. Jadi terlebih dahulu saya infokan dulu jika supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap praobservasi, kemudian tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Pada hari ini kita akan melaksanakan tahap yang pertama, yaitu tahap praobservasi. Di mana pada tahap praobservasi ini harapannya kita dapat berdiskusi, Bu ya, dapat bertukar pikiran terkait dengan kesiapan-kesiapan Ibu untuk supervisi besok, Ibu. Jadi selain itu juga harapannya dapat meningkatkan kemampuan Ibu dalam pengetahuan, pengalaman, proses pembelajaran. Ya Bu ya. Jadi untuk memulai percakapan kita hari ini, saya ingin tahu Bu, apa harapan Ibu mengenai percakapan kita hari ini Bu? Baik Bu Novi, seperti yang sudah Ibu Novi sampaikan, sama juga halnya dengan saya, harapan saya yaitu agar kita sama-sama bertukar pikiran Bu Novi. Bu Novi juga bisa menambahkan kiranya apa yang kurang nanti pembelajaran saya dalam supervisi. Mungkin saya bisa bertukar pikiran, juga bisa meminta masukan dari Bu Novi terkait pembelajaran yang akan nanti Ibu Novi supervisi. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi harapan kita sama, yaitu kita sama-sama bisa saling bertukar pikiran terkait dengan kesiapan-kesiapan Ibu besok di supervisi nih. Nah, untuk pembelajaran besok nih Bu, untuk kegiatan observasi kita besok, materi apa yang akan Ibu bahas Bu? Jadi untuk besok materi yang akan saya bahas itu materi kelas 3 tentang sumber energi Bu Novi. Tentang sumber energi dan kewajiban menghemat energi di rumah. Berarti ada 2 hal pokok Ibu ya. Yang pertama adalah sumber energi, kemudian adalah kewajiban menghemat energi di rumah, begitu Bu ya? Betul sekali Bu Novi. Jadi terkait dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, pastinya kan ada tujuan pembelajaran Bu yang ingin dicapai. Jadi apa nih Bu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya? Baik, tujuan pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama yaitu melalui membaca teks, menyimak video pembelajaran, dan menyimak gambar, siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di bumi. Selain itu, tujuan pembelajaran yang kedua melalui membaca teks, melalui menyimak video pembelajaran dan menyimak gambar, siswa dapat menyebutkan apa saja kewajiban di rumah dalam menghemat energi, seperti itu Bu. Berarti dari materi yang tadi disampaikan ada 2 hal pokok, ada 2 tujuan pembelajaran juga Bu ya? Betul sekali. Jadi yang pertama, saya ulang lagi Bu ya, biar nanti diperjelas lagi. Yang pertama jadi melalui membaca teks, mengamati video, mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi dari sumber-sumber energi yang ada di bumi, benar Bu? Ya, tepat sekali. Jadi yang kedua itu melalui membaca teks, mengamati video, kemudian mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan cara-cara untuk menghemat energi di rumah. Seperti itu Bu nggih? Betul sekali. Iya.
Terima kasih Ibu. Jadi dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, kira-kira nanti area pengembangan yang mau dikembangkan tuh maksudnya yang mau diobservasi di kelas itu apa Bu? Jadi area yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu literasi, karena saya melihat dari kemampuan awal siswa, yaitu kemampuan awal membaca siswa. Jadi area yang ingin saya kembangkan itu yaitu kemampuan literasi siswa. Kemudian yang kedua, karena ada diskusi kelompok, jadi area yang ingin saya kembangkan itu kolaborasi siswa seperti itu guru dalam kelompoknya. Kemudian selain literasi dan kolaborasi, saya juga ingin mengembangkan efektivitas pembelajaran saya dilihat dari segi waktu. Apakah waktu yang sudah saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran saya, seperti itu Bu Novi. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi area pengembangan Ibu ada literasi yang pertama saya tangkap, benar? Ya, betul. Kemudian yaitu kolaborasi karena nanti pada saat pembelajaran ada diskusi Bu ya. Ya, betul. Terus yang ketiga efektivitas. Dari efektivitas itu dilihat dari segi waktu ya. Terus untuk apa namanya? Apa saja nih Bu yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi besok terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan? Ya, jadi yang sudah saya siapkan untuk besok tentunya rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP berdiferensiasi dengan PSE dan budaya positif. Kemudian LKPD juga, lembar kerja peserta didik, dan media pembelajaran seperti teks bacaan, video pembelajaran, dan juga gambar. Selain itu saya juga menggunakan kartu Make a Match, itu Bu Novi. Oh, bagus sekali Bu, matang sekali pesan. Boleh saya lihat RPP-nya Bu ya? Ini Berarti ini LKPD-nya Bu ya? Untuk LKPD. Jadi nanti diferensiasinya Ibu berdasarkan kesiapan belajar Bu ya? Iya, berdasarkan kemampuan membaca. Bagus sekali Bu ya, padahal apa namanya? Diskusi kita terkait RPP itu tergolong singkat Bu, tapi di sini Ibu sudah memasukkan, padahal saya cuma menyampaikan kepada Ibu garis-garis besar tentang diferensiasi, PSE dan budaya positif, tapi di sini sudah ada Bu ya, sudah kelihatan di sini ada PSE juga, pembelajaran sosial emosionalnya di kegiatan awal, kemudian juga untuk diferensiasinya di sini ada berapa Bu? Ada konten, proses ya. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu juga sudah menyiapkan LKPD. Wah, semangat sekali Bu Putri ini dalam menyiapkan ya. Terima kasih Bu. Ya, atas bimbingan Bu Novi juga. Nah, untuk sesuatu yang sudah Ibu siapkan dalam RPP ini sudah dicantumkan, kira-kira strategi apa lagi yang sudah Ibu persiapkan Bu? Jadi strategi dalam pembelajaran saya itu tentunya strategi diferensiasi ya Bu Novi ya. Strategi diferensiasi itu dilihat dari kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa itu saya kelompokkan menjadi 3 Bu Novi. Jadi ada kemampuan membaca yang sangat sudah lancar membaca, kemudian yang kemampuan membacanya sedang, dan kemampuan membacanya kurang. Jadi dari 3 kelompok ini, karena dalam satu kelompok kemampuan belajar itu masih gemuk Bu Novia, saya takutnya nanti mereka bercanda ribut terlalu gemuk kelompoknya, saya bagi 2 lagi. Jadi kelompok siswa yang sudah lancar membaca saya bagi menjadi 2. Kemudian yang sedang kemampuan membacanya saya kelompokkan jadi 2 juga, dan yang kurang membacanya juga jadi 2. Jadi ada 6 kelompok seperti itu. Jadi nanti siswa yang kemampuan membacanya sudah sangat lancar, saya akan berikan materi itu membaca teks karena mereka sudah lancar membaca, seperti itu Bu Novi. Dan yang kemampuan membacanya sedang, nanti mereka akan menyimak video pembelajaran. Kemudian yang kemampuan membacanya kurang, mereka akan menyimak gambar dan di bawahnya berisi teks singkat tentang materi, seperti itu. Nah, jadi setelah siswa menyimak pembelajaran itu, nanti mereka akan berdiskusi. Yang kemampuan membacanya lancar, mereka akan membuat peta pikiran atau mind mapping. Sedangkan yang kemampuan membacanya sedang, mereka akan menulis laporan singkat tentang apa yang mereka tonton tadi di video pembelajaran. Dan yang kemampuan membacanya kurang, mereka akan menuliskan kembali, seperti itu. Nanti mereka akan menuliskan kembali di papan tentang gambar yang mereka simak, seperti itu. Berarti strategi yang Ibu gunakan ini berdasarkan dari kesiapan belajar murid ya Bu ya. Berarti ada Ibu mengelompokkan 3 yang baik dalam baca, kemudian sedang, mungkin ada yang kurang seperti itu Bu. Jadi masing-masing kelompok ini diberikan perlakuan yang berbeda. Jadi ada yang segi kontennya yang untuk yang lancar membaca itu Ibu menyiapkan
teks, kemudian mereka juga membuat mind map. Kemudian untuk yang sedang, Ibu menggunakan video pembelajaran. Terus yang kurang nanti mereka menuliskan kembali apa yang sudah mereka amati. Seperti itu, Bu ya. Betul sekali, Bu Novi. Kemudian dari segi strategi dari segi PSE-nya, Bu, pembelajaran sosial emosionalnya Ibu juga tadi saya sudah lihat memasukkan di tujuan di kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup, Bu ya. Ada tidak, Bu, strategi lain, Bu, selain pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu masukkan di sini? Seperti yang Bu Novi bilang tadi kan sudah ada PSI ya, pendidikan sosial emosional dan juga budaya positif. Nanti berupa misalnya di awal pembelajaran kita mengucapkan salam, doa, seperti itu, Bu Novi. Di awal dan di akhir pembelajaran juga kita mengucapkan salam, seperti itu, Bu Novi. Ya, matang sekali, Bu ya. Jadi Ibu sudah merencanakan pembelajaran yang dimana Ibu sudah mewadahi kebutuhan belajar murid Ibu ya. Nah, dari yang tadi Ibu sampaikan dari materi, tujuan, kemudian aspek pengembangan, strategi, kira-kira ada tambahan lagi enggak untuk kesiapan Ibu besok di supervisi, Bu? Jadi untuk kesiapan besok itu saya khawatirnya sebenarnya pada saat itu efektivitas waktu, Bu Novi. Saya takutnya karena siswa berdiskusi, saya takutnya mereka waktunya jadi melebar, waktunya melebihi batas seperti itu. Nanti takutnya sudah jam istirahat, mereka masih dalam pembelajaran seperti itu. Jadi itu yang saya takutkan karena adanya diskusi. Oh, berarti karena adanya diskusi nanti keasikan Ibu diskusi sama anak-anak nanti waktunya itu melebar, Bu ya. Jadi itu nanti mengganggu jam istirahat anak-anak. Seperti itu, Bu ya. Terus untuk meminimalisir kekhawatiran Ibu nih, ada enggak cara-caranya? Tentunya saya akan menggunakan waktu ya, Bu Novia. Saya akan manajemen waktu. Misalnya saya akan menggunakan stopwatch jika diskusi sudah mulai dan saya kira-kira mengefisienkan waktu berapa menit misalnya diskusi seperti itu. Dan juga saya meminta kepada anak-anak kerjasamanya ya, Bu Novia. Nanti untuk diskusi tolong tepat waktu. Jika Ibu sudah mengingatkan waktu lagi sekian menit, mohon untuk dipercepat seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Bu, dalam menghadapi kekhawatiran Ibu itu sudah bisa meminimalisir kekhawatiran Ibu ya. Kira-kira dalam meminimalisir kekhawatiran Ibu yang tadi Ibu sampaikan dengan menggunakan stopwatch, kira-kira ada enggak yang membantu Ibu ini? Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Novi. Tentunya yang bisa membantu saya karena pembelajaran di kelas itu tentunya ada saya dan murid saya. Tentunya yang nanti yang akan saya mintai bantuan, yang akan membantu saya itu tentunya murid saya sendiri, Bu Novi. Gitu. Nanti murid saya sendiri mungkin saya minta bantuannya untuk bekerja sama seperti itu, Bu Novi. Nah, karena ini pembelajarannya di kelas, Ibu bisa minta bantuan ke murid ya. Baru anak-anak sudah selesai, mungkin seperti itu, Bu ya. Ya, bagus sekali, Bu, mengenai Ibu bisa meminimalisir kekhawatiran Ibu. Kemudian ada seseorang yang bisa membantu Ibu. Kemudian saya mau tanya nih, Bu, kira-kira apa komitmen Ibu terkait dengan RPP yang Ibu susun, Bu? Ya, jadi komitmen saya karena saya sudah menyusun RPP sedemikian rupa, menyusun media perangkat pembelajaran. Tentunya saya berkomitmen untuk menjalankan pembelajaran ini berdasarkan dengan apa yang sudah saya rencanakan. Seperti itu, Bu Novi, berdasarkan dengan apa yang sudah saya buat, berdasarkan apa yang saya rencanakan. Jadi komitmen saya agar pembelajaran ini terlaksana dengan baik seperti itu. Itu komitmen saya. Berarti Ibu sudah berkomitmen, Ibu akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang Ibu susun ya. Baik itu dari segi efektivitas waktu maupun dari segi pembelajaran yang Ibu susun di sini. Ya, terima kasih, Bu. Nah, saya mau meminta bantuan nih, Bu, sebelum kita mengakhiri acara ini. Jadi nanti Ibu bisa tidak menyimpulkan dari materi, kemudian dari tujuan, aspek pengembangan, strategi, komitmen Ibu dalam menjalankan ini supervisi besok, Ibu. Bisa, Ibu? Ya, saya pelan-pelan ya. Dari awal itu kan materi materi yang akan saya ajarkan nanti ke yang pertama yaitu sumber energi dan kewajiban kita menghemat energi di rumah. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan nanti saya sampaikan atau yang akan nanti saya gunakan pada saat pembelajaran yang pertama yaitu melalui membaca teks, menyimak video pembelajaran dan menyimak gambar, siswa dapat mengidentifikasikan sumber-sumber energi yang ada di bumi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua melalui menyimak video pembelajaran, melalui membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan apa saja kewajiban
kewajiban menghemat energi di rumah. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi, area yang ingin saya kembangkan yaitu pertama literasi, karena saya menggunakan kemampuan awal siswa itu kemampuan membacanya. Jadi saya ingin mengembangkan area literasi. Kemudian karena ada diskusi kelompok, saya area yang ingin saya kembangkan itu area kolaborasi siswa, bagaimana siswa mampu berkolaborasi bersama temannya dalam satu kelompok itu. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi efektivitas. Dari segi efektivitas yang saya maksud itu dari segi waktu, apakah waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini sudah sesuai dengan waktu yang sudah saya rencanakan. Kemudian dari area pengembangan yang saya gunakan itu, saya menggunakan strategi berdiferensiasi, menggunakan juga pembelajaran sosial emosional dan budaya positif, Bu Novi. Ya. Dalam RPP-nya itu saya tambahkan. Jadi dalam diferensiasi ini saya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal siswa, yaitu kemampuan membaca siswa. Nah, kemampuan awal siswa itu ada 3, Bu Novi. Saya sudah observasi di kelas. Yang pertama itu kemampuan awal siswa itu sudah sangat lancar membaca. Kelompok yang kedua itu kemampuan membacanya masih sedang. Kemudian yang ketiga itu kemampuan membaca siswa masih kurang. Nah, dari 3 kelompok ini, karena kelompoknya gemuk, Bu Novia, saya bagi menjadi 2 kelompok semuanya. Jadi ada 6 kelompok. Nah, untuk kelompok siswa yang kemampuan membacanya lancar, itu nanti mereka akan membaca teks. Setelah membaca teks, mereka akan membuat peta pikiran atau mind mapping. Nanti peta pikiran itu akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk siswa yang kemampuan membacanya sedang, itu mereka akan menyimak video pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran, mereka akan membuat laporan singkat tentang apa yang sudah mereka amati dalam video pembelajaran. Nah, yang kemampuannya rendah atau masih kurang, itu mereka akan menyimak gambar yang berisi teks singkat mengenai materi, dan mereka akan menuliskan kembali. Apakah mereka bisa menuliskan kembali apa yang mereka amati di papan tulis, seperti itu, Bu Novi. Kemudian dari pembelajaran yang sudah saya rencanakan, saya juga menggunakan model make a match, Bu Novi. Nanti di akhir pembelajaran itu saya menggunakan model make a match untuk mengetahui sejauh mana siswa paham. Jadi karena kelas 3 itu masih kelas rendah, Bu Novi, ya. Jadi saya menggunakan model yang mungkin masih bisa menyenangkan karena ada permainan. Jadi make a match itu nanti mereka akan mencocokkan kartu dengan temannya. Ada gambar tentang sumber energi dan tulisannya. Nanti mereka akan menyosokkan dengan temannya, seperti itu, Bu Novi. Kemudian dari semua pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, tentu saya juga memiliki kekhawatiran, Bu Novi, karena ini belum terlaksana ya. Kekhawatiran saya itu takut pembelajarannya itu waktunya melebar, memotong waktu istirahat murid tentunya, karena mereka ada sesi diskusi, takutnya kelamaan dalam diskusi. Nah, jadi saya mempersiapkan solusi. Alternatif solusinya itu saya menyetel waktu. Menyetel waktu, apakah waktu berdiskusi sekian menit, nanti saya sebelum waktu selesai saya akan menghimbau murid, seperti itu. Jadi yang membantu saya dalam solusi ini yaitu murid saya sendiri. Tentunya saya akan mengajak mereka untuk bekerja sama, seperti itu, Bu Novi. Ya, menarik sekali, Bu. Matang sekali nih. Jadi dari kesimpulan Ibu, dari apa yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan aspek pengembangan, kemudian strategi, kemudian juga Ibu khawatir tentang sesuatu, yaitu efektivitas waktu di kelas. Saya juga bisa belajar nih, Bu. Jadi ketika nanti saya pembelajaran di kelas, jika pun nanti saya berdiskusi, saya memiliki cara yang bisa saya TM dari Ibu terkait dengan efektivitas waktu, Bu, ya. Selain itu tadi saya juga dengar Ibu juga memadupadankan dengan model pembelajaran make and match, Bu, ya. Karena Ibu juga mengajarnya di kelas rendah, jadi anak-anak tuh masih suasana bermain. Iya, betul sekali, Bu Novi. Iya, bagus sekali, Bu, ya. Jadi siswa itu mau belajar jika mereka dalam keadaan senang. Ya, bagus sekali, Bu. Banyak belajar saya juga di sini. Nah, bagaimana nih, Bu, perasaan Ibu ketika kita bercakap-cakap seperti ini, Bu? Tentunya senang ya, Bu Novia, karena saya sebelum mengajar itu saya kepikiran banyak hal gitu, apakah masih ada yang kurang atau yang belum, mungkin bisa ditambahkan nanti, seperti itu. Jadi setelah berdiskusi seperti ini saya rasanya lega gitu, jadinya pembelajaran saya terlihat sudah menyeluruh. Kemudian
tambahan-tambahannya juga Bu Novi sudah tambahkan tadi. Kurang-kurangnya juga bisa saya nanti antisipasi seperti itu Bu Novi. Jadi sudah sangat lega. Luar biasa sekali Bu ya, jika percakapan ini sudah membuat Ibu lega, sudah membuat Ibu senang karena terkait dengan diskusi kita untuk supervisi besok, kesiapan-kesiapan Ibu ya. Jadi Ibu juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan RPP ini sesuai dengan yang Ibu susun. Iya. Jadi kapan nih Bu kira-kira dilaksanakan? Secepatnya Bu Novi ya, kalau Bu Novi tidak keberatan dan ada waktu mungkin besok bisa kita laksanakan. Ya, besok kita akan laksanakan observasi. Saya jadi tidak sabaran nih Bu untuk masuk ke kelas Ibu. Saya juga Bu. Terkait dengan kematangan Ibu dalam menyiapkan rencana pembelajaran, asesmen, kemudian dari segi LKPD menarik sekali, udah ada gambar-gambarnya. Saya tertarik nih Bu untuk masuk kelas Ibu. Nah, semoga besok pada saat observasi ini berjalan dengan lancar, juga kedepannya Ibu ini juga sebagai gambaran seperti ini loh kegiatan supervisi akademik seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya pada tahap praobservasi ini. Saya tutup dengan Ibu. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi Bu Novi. Ya. Demikianlah tahap praobservasi dalam supervisi akademik yang kami laksanakan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Berdiri. Aturan kalimat. Selamat pagi. Langsung belajar. Sudah? Sebelum belajar, kalian rapikan dulu pakaiannya, tempat duduk. Silahkan keluarkan dulu bukunya. Sekarang tema 6. Keluarkan buku tema 6 dan buku tulisnya ya. Sudah semua? Keluarkan pensil, buku paket, buku tulis, semuanya dikeluarkan. Sudah? Nah, sebelumnya Bu Guru tanya, apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Semua hadir, berarti semua bisa sekolah hari ini ya. Semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum belajar, mari kita mengetes semangat kalian. Udah? Tepuk semangat. Ya, kalian sudah semangat sekarang. Nah, tadi kalian ke sekolah ada yang diantar, naik sepeda atau jalan kaki? Naik sepeda, ada diantar lagi? Jalan kaki. Nah, kalian yang naik sepeda dan jalan kaki, kalau kalian tidak sarapan paginya, apa yang kalian rasakan ke sekolah tanpa sarapan tapi udah jalan kaki ke sekolah? Lemas. Gimana lagi? Lapar. Apa? Tidak berenergi. Kita perlu energi apa tidak untuk berjalan? Perlu. Dari mana kita dapat energi biar kita kuat jalan ke sekolah? Makan. Lagi? Minum. Kalian tadi sekolah sudah sarapan apa belum? Berarti kalian sudah berenergi apa belum? Sudah ya. Untuk sekarang itu yang akan kita bahas, itu yang akan kita pelajari, yaitu sumber energi. Sumber energi itu penting kita pelajari agar kita tahu apa saja sumber energi yang ada di bumi ini. Selain itu, kita juga tahu apa saja cara-cara menghemat energi yang ada di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui membaca teks, melalui memperhatikan gambar, melalui menyimak video yang Ibu Guru tayangkan, kalian dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di bumi. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui
membaca teks, menyimak video pembelajaran yang Ibu Guru tayangkan, dan menyimak gambar yang nanti Ibu Guru bagikan, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh kewajiban menghemat energi di rumah. Sudah? Sebelum belajar, Ibu Guru mau kelompokkan kalian berdasarkan kesiapan kalian belajar, yaitu kesiapan kalian sudah lancar membaca apa belum? Ya. Untuk begitu, Ibu Guru bacakan sekarang kelompoknya ya. Kelompok 1 itu Dwita, Gayatri, Evan, dan Anandari duduk di sebelah sini. Kelompok 1 ya. Yang belum Bu Guru panggil duduk dulu. Yang Bu Guru panggil aja pindah ke sini ya. Dwita, Gayatri, Evan, dan Anandari. Sudah semuanya duduk dalam kelompok? Sudah. Sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD ya. Perwakilan kelompok silahkan ke depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kalian sudah menerima LKPD masing-masing kelompok? Sudah. Bu Guru jelaskan caranya sekarang ya. Petunjuk penggunaan LKPD. Tadi sudah Bu Guru jelaskan tujuan pembelajaran apa belum? Sudah. Kelompok 5, perhatikan ke depan. Sekarang di bagian petunjuk. Coba lihat petunjuk. Pertama, tulislah identitas pada kolom yang telah disediakan. Nanti perwakilan kelompok 1 orang boleh menulis nama kelompok pada lembar berikutnya. Sudah? Selanjutnya, bacalah setiap petunjuk yang ada pada LKPD. Di atas-atasnya itu ada petunjuk. Bacalah, simaklah. Perhatikan petunjuknya ya. Nomor 3, beri jawaban pada kolom yang telah disediakan. Kalau ada kolom, tulislah. Kalian tulis di sana ya. Kemudian yang terakhir, periksa kembali sebelum dikumpulkan. Sudah? Ada yang bertanya? Sudah jelas petunjuknya? Sudah. Sekarang kalian silahkan tulis dulu identitas pada LKPD. Tulis nama kelompoknya. Identitas kelompok misalnya 1, tulis di sini 1. Kalau kelompok 3, tulis kelompok 3. Tulis dulu nama kelompoknya. Ini sudah kelompok berapa ini? 4. Sudah semua tulis nama kelompok? Oke. Sudah semua menulis nama kelompok? Sudah. Pembelajaran kita hari ini sedikit berbeda. Kalian belajarnya menggunakan media yang berbeda dan Surya, perhatikan dulu Bu Guru. Dan cara belajar yang berbeda berdasarkan kemampuan kalian ya, kemampuan kalian membaca. Sudah? Kelompok 1 dan 2, dengarkan dulu penjelasan Ibu Guru. Kelompok 1 dan 2, silahkan baca teks pada LKPD. Ya, teks berikutnya. Sudah? Lihat, kelompok 1 dan 2, baca teks. Dah, kelompok 3 dan 4 nanti akan Ibu Guru tayangkan video pembelajaran. Sudah? Coba buka halaman selanjutnya, kelompok 3 dan 4. Ya, baca petunjuknya, baca petunjuknya. Kelompok 5 dan 6, lihat di baliknya. Kelompok 5 dan 6. Nah, di sana kalian baca dulu. Sudah, setelah baca baru salin tulisannya. Kalian belajar membaca dan menyalin tulisan. Sudah? Misalnya cara menghemat energi, tulis di sini. Apa yang pertama? Sudah? Untuk kelompok 3 dan 4, perhatikan video berikut ya. Nah, tadi untuk kelompok 3 dan 4, tadi sudah dijelaskan tentang apa? Sumber energi. Coba buka halaman selanjutnya LKPD-nya. Nah, sudah ada sumber energi dan cara menghemat energi. Karina duduk yang baik. Sekarang kalian tulis berdasarkan apa yang kalian simak. Apa saja sumber energi, bagaimana cara menghematnya ya. Berdasarkan video yang kalian tonton tadi. Nah, sudah. Nah, peta pikiran. Kelompok 1 dan 2 sudah selesai membaca apa belum? Sudah. Ada peta pikiran sekarang.
Coba lihat peta pikiran. Nah, peta pikiran artinya kalian meringkas menjadi sebuah gambar peta pikiran berdasarkan bacaan tadi. Nah, yang pertama ada sumber energi. Terus kolom selanjutnya apa kira-kira? Ada sumber energi. Terus tadi yang dibacaan kalian itu apa? Ya, contoh-contoh sumber energi. Silahkan tulis di kolom ini contoh-contoh sumber energi. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1 apa kelompok 2? Harus berani. Tidak boleh malu-malu, harus percaya diri. Ya, bagus. Ayo maju kelompok 2. Silva, silahkan jelaskan. Tunjukkan teman-temannya. Kelompok 3, 4, 5, dan 6 tidak membuat peta pikiran tadi. Tunjukkan. Ya. Coba jelaskan yang pertama apa? Sumber energi. Sumber energi terdiri dari contoh-contoh dan baca yang keras. Nggak apa-apa. Kalau salah kita perbaiki sama-sama. Mematikan kipas angin, mematikan blender. Blender. Kemudian lagi satu. Lagi satu apa ini? Lagi satu. Ya, contoh-contoh sumber energi. Coba dibaca. Sumber energi matahari, sumber energi listrik, Ya. sumber energi air, sumber energi minyak bumi, Lagi. tanaman, sumber energi makanan. Sumber energi apa? Hewan. Sudah. Tepuk salut. Silakan duduk. Nah, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan meskipun sedikit terbata-bata, tapi penjelasannya sudah tepat. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang sumber energi. Apa saja sumber energi yang ada di bumi? Matahari. Lagi. Angkat tangan yang bisa. Ayo, siapa? Apa? Udara, betul. Lagi. Raditya. Terus sekarang cara menghemat energi apa saja? Ayo, Elsa. Menanam pohon. Ya, kalau kita menanam pohon, kita hemat udara. Kita tidak menggunakan AC karena rumah sudah sejuk, ada pohon ya. Kalian sudah paham sumber-sumber energi, sudah paham cara menghemat energi. Untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu Guru ajak bermain kartu. Ya. Perhatikan dulu caranya ya. Nah, di sini ada kartu. Perhatikan, kalau mau bermain harus tahu cara bermainnya ya. Ini ada gambar, ada juga tulisannya. Ada gambar, ada tulisannya. Mereka berdua berpasangan. Jangan sampai tertukar. Ini gambar apa? Mencuci pakaian. Pakai apa? Pakai mesin apa pakai tangan? Pakai tangan. Terus kalian cari. Misalnya, Marwa dapat ini. Ini Juli dapat ini. Mana Juli? Udah. Kalian harus cari pasangannya. Oh, ini gambar mencuci baju. Cari pasangannya, bacaannya mencuci baju dengan tak. Sudah? Paham apa tidak? Kelompok yang pertama. Jangan tertawa. Kelompok pertama yang lengkap semuanya sudah mendapatkan pasangan. Misalnya kelompok 1. Semuanya sudah mendapatkan pasangan. Langsung angkat tangan. Jawab kelompok 1 sudah gitu ya. Misalnya kelompok 1 sudah berpasangan semuanya. Sudah, angkat tangan. Nanti Bu Guru kasih poin kelompok yang pertama kali lengkap. Kelompok yang pertama kali mendapatkan pasangan. Ya, sekarang Ibu Guru bagikan. Ada yang ditanyakan dulu? Ya. Sudah paham cara bermainnya? Ya. Sudah. Sekarang Bu Guru bagikan. Bu Guru baca dulu. Kelompok 1 bertemu dengan kelompok 2. Cari pasangannya di kelompok 2. Kelompok 3 cari pasangannya di kelompok 4. Kelompok 5 cari pasangan di kelompok 6. Jangan dulu dibuka sebelum Bu Guru suruh buka.
Jangan dulu dibuka. Tidak boleh bermain curang, ya. Hitungan ketiga silahkan buka. Belum Bu Guru itu. Hitungan ketiga kalian buka dan kalian cermati dulu. Kalian buka, kalian cermati. Ini gambar apa? Ini bacaannya apa? Nanti aku nyari teman yang gambarnya seperti apa. Udah, hitungan ketiga buka. 1, 2, 3. Buka aja, buka aja. Yang kelompoknya sudah lengkap, angkat tangan. Kelompok 5, kelompok 6. Ya, sudah Bu Guru lihat. Sudah? Stop. Urutannya seperti ini. Tadi Bu Guru lihat. Kelompok 5 dulu yang lengkap, kelompok 6, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, baru kelompok 1 terakhir. Sekarang Bu Guru mau cek dulu. Kelompok 5, coba lihat. Bu Guru lihat dulu kelompok 5. Sumber energi matahari, betul gambarnya. Energi tumbuhan, betul. Angin, betul. Lagi. Yang unggul tadi kelompok 5 dan kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 5 dan kelompok 6 gesit sekali mencari pasangan, ya. Tepuk PPK. Ya, senang tadi bermain? Senang. Tadi Bu Guru lihat kelompok 5 dan kelompok 6 menyusun strategi. Nanti hitungan ketiga langsung buka, langsung sebutkan. Itu namanya kerjasama kelompok. Kita harus menyusun kerjasama agar kelompok kita bisa lebih maju. Ya, tadi dipimpin oleh Ari tadi kelompok 5 dan 6. Jadinya dia dapat menang 1. Terus kelompok 1 dan 2 menyusul di babak kedua, ya. Kelompok 3 dan 4 tidak apa-apa. Nanti kita ulangi di pelajaran yang lain, ya. Nah, untuk kegiatan tadi, kalian paling senang kegiatan yang mana? Ya, bermain tadi. Apa saja yang kalian pelajari tadi? Menyimak video. Tentang apa? Mengerjakan LKPD lagi? Membuat peta pikiran lagi? Apa? Materinya apa tadi? Sumber energi. Ya, itu yang kita pelajari tadi, ya. Untuk mengetes pemahaman kalian tadi, apakah kalian sudah paham dengan materi yang Bu Guru ajarkan? Ada yang bertanya, Ibu Guru saya nggak ngerti materi ini, ada nggak? Surya bertanya tentang apa, Surya? Nggak ada. Ada yang bertanya? Ya. Sebelum itu Bu Guru kasih evaluasi. Evaluasi untuk menguji pemahaman kalian. Tulis nama dan nomor absen di pojok kanan atas, ya. Tulis nama singkat saja boleh. Isi nomor absen. Untuk kelompok 5 dan 6, karena membacanya masih kurang, silakan baca pelan-pelan. Bu Guru arahkan sekarang. Yang mana nggak tahu bacaannya? Nomor 1 dulu, coba lihat. Kalau masih bisa mengeja, eja dulu. Coba. Nah, sebelum lanjut, tadi Bu Guru kasih refleksi lagi. Tadi kita belajar tentang sumber lagi. Apa lagi? Ya, cara menghemat energi. Kita belajar melalui membuat apa saja tadi? Peta pikiran lagi, menyimak video lagi,
Main kartu. Bermain kartu, bagus sekali Adi Dharma. Mengerjakan LKPD ya. Kalian senang tidak belajar hari ini? Senang. Bagian apa kira-kira yang paling sulit menurut kalian? Angkat tangan coba. Siapa? Bermain kartu bagian tersulit. Apalagi bagian tersulit menurut kalian? Mengerjakan LKPD. Lagi. Apa? Apa? Evaluasinya susah tadi katanya. Apalagi? Ada yang bilang menyusun kartu susah. Ada yang bilang menyusun LKPD-nya yang tersulit. Ada yang bilang evaluasinya sulit. Nah, dari semua kesulitan yang kalian alami, kalian bisa melewatinya apa tidak? Bisa, berarti kalian bisa menyelesaikan tantangan, hambatan yang kalian temui ya. Untuk selanjutnya seperti itu ya. Jika ada tugas yang sulit, kegiatan yang sulit, kalian harus percaya kalau kalian bisa menyelesaikan. Nah, sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyi bersama. Menyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Dah, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Udah? Lagi sekali. La 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 la. Ya. Sekarang kalian berdiri semuanya. Mari kita melakukan peregangan otot. Dari tadi kita belajar duduk agar tidak lelah, agar ototnya tidak kaku. Coba berhadapan-hadapan dengan temannya. Berhadapan-hadapan dengan temannya. Jangan bercanda Suryari. Sudah, pegang tangan temannya. Pegang tangan temannya. Cewek cowok tidak apa-apa. Kita berteman. Ayo, pegang tangan temannya. Sudah? Sudah pegang tangan temannya. Ari dan Surya, jangan bercanda. Tidak apa-apa Epan, Derlin, tidak apa-apa. Kita teman, ya. Sudah? Sekarang kita regangkan tangannya seperti ini. Ya. Sudah? Sekarang pegang pundak temannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu Guru akhiri ya. Silahkan rapikan dulu alat tulisnya. Dimasukkan semuanya ke tas. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Haramu. Swastiastu Bu Putri. Swastiastu Bu Novi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Novi. Gimana kabarnya Bu ya? Hari ini luar biasa. Bu Novi bagaimana kabarnya? Saya juga luar biasa. Saya tidak semangat nih untuk melakukan tahap selanjutnya pada supervisi akademik kita Bu ya. Waktu ini kita sudah melaksanakan tahap supervisi akademik yang pertama dan kedua, yaitu praobservasi dan observasi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap yang ketiga Bu, tahap terakhir, yaitu tahap pasca observasi. Jadi di tahap pasca observasi ini kita akan bercakap-cakap lagi, kita akan bertukar pikiran lagi, kita berdiskusi. Nah, kalau boleh saya tahu Bu,
tujuan dari percakapan pada saat ini apa, Bu? Menurut pendapat saya, Bu Novia, tujuan percakapan kita hari ini itu untuk merefleksi dan mengevaluasi terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Kemudian diskusi kita kali ini mungkin bisa nantinya menjadi acuan agar pembelajaran saya ke depannya itu menjadi lebih baik. Berarti menurut Ibu itu harapan atau tujuan dari percakapan kita hari ini adalah kita bertukar pikiran, kemudian berdiskusi untuk merefleksi, mengevaluasi, kemudian juga sebagai perbaikan pembelajaran selanjutnya seperti itu, Bu ya? Ya, tepat sekali. Bagus sekali, Bu. Jadi dalam tahap fase observasi ini kita kan seperti kata Ibu tadi, kita akan merefleksi, mengevaluasi. Jadi kita akan sama-sama, Bu. Jadi bukan saya itu bukan nanti saya yang lebih bisa, kita sama-sama di sini juga belajar untuk mengevaluasi, merefleksi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin pada tahap observasi. Nah, menurut Ibu kemarin kan sudah nih melaksanakan pembelajaran di kelas. Ibu juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan apa namanya diferensiasi yang kemarin Ibu sampaikan. Menurut Ibu, apa yang sudah berhasil, Bu, dari pembelajaran Ibu itu? Kalau saya cermati ya, pembelajaran saya kemarin itu, kalau saya lihat itu yang berhasil itu yang pertama dari segi tujuan pembelajarannya, Bu Novia. Menurut saya tujuan pembelajaran yang telah saya rencanakan itu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Itu saya lihat dari hasil evaluasi peserta didik yang kira-kira sekitar 80% itu peserta didiknya sudah tuntas dalam mengerjakan evaluasi tersebut. Kemudian dari segi pelaksanaan pembelajaran sosial emosional, saya juga sudah menerapkan ice breaking ya, ice breaking dalam pembelajaran itu sehingga murid-murid tidak jenuh dalam belajar. Kemudian dari segi budaya positif itu anak-anak sudah terlihat 5S-nya. Itu salam, senyum, sapa, sopan santun itu sudah ketika mereka bertanya dengan sopan kepada saya seperti itu. Kemudian dari segi kolaborasi juga, Bu Novia, murid-murid sudah terlihat berkolaborasi dalam diskusi seperti itu. Jadi mereka sudah mampu bekerja sama saya lihat dalam diskusi tersebut. Kemudian dari segi pembelajaran berdiferensiasi, meskipun pembelajaran berdiferensiasi kan perlakuannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajar murid, tapi mereka pada akhirnya sama-sama mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi dari segi diferensiasi konten, produk, proses itu saya perlakukan dengan berbeda, tetapi pada akhirnya mereka sama-sama mengerti dengan materi yang saya ajarkan. Iya, terima kasih, Bu. Berarti dari yang saya tangkap, yang menurut Ibu berhasil itu ada 4. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai karena Ibu melihat secara klasikal hasil dari evaluasi itu sudah lebih dari 80% tuntas, Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional dengan melakukan ice breaking. Yang ketiga, Ibu waktu ini di aspek pengembangan, Bu ya, kalau nggak salah ya, Ibu ingin mengembangkan aspek kolaborasi siswa. Nah, tadi juga Ibu sudah katakan bahwa siswa sudah berkolaborasi dan berdiskusinya. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi, Ibu juga sudah mendiferensiasikan baik dari segi konten, proses maupun produk. Kalau boleh saya tahu, Bu, di pembelajaran berdiferensiasi, Bu kan sudah menyampaikan bahwa ada konten, produk, kemudian proses. Apa yang menunjukkan, Bu, kalau itu sudah berdiferensiasi konten, kemudian proses, produk, bisa dijelaskan, Bu ya? Pada saat pra-observasi kan sudah saya sampaikan juga, Bu ya, kan ada 3 kelompok saya melihatnya diferensiasi ini dari segi kesiapan belajar, yaitu karena kelas rendah masih saya lihat dari segi dia sudah lancar membaca atau belum. Jadi ada 3 kelompok yang saya kelompokkan di kelas ini, yaitu yang pertama itu dari segi yang pertama kelompok yang sudah sangat lancar membaca, yang kedua yang membacanya sedang, dan yang ketiga itu kemampuan membacanya masih rendah. Jadi dalam diferensiasi ini, khususnya di diferensiasi konten, yang kelompok yang lancar membaca itu saya berikan membaca teks. Nah, dari membaca teks ini mereka bisa membuat mind mapping atau peta pikiran, itu sudah terlihat, sudah saya lihat semua murid itu sudah bisa membuat mind mapping berdasarkan membaca teks. Kemudian kelompok yang kedua
karena mereka membacanya sedang, mereka saya tampilkan video pembelajaran. Dari video pembelajaran mereka bisa membuat laporan dan menyampaikan hasil laporan itu. Itu juga sudah terlihat dari kelompok 2-nya. Kemudian dari kelompok terakhir, kelompok 3 yang kemampuan membacanya masih rendah, itu saya berikan gambar untuk mengamati gambar yang berisi tulisan singkat terkait dengan materi. Nah, setelah mereka mengamati gambar dan membaca tulisan itu, mereka bisa menuliskan di papan tulis. Nah, itu juga sudah saya lihat sudah bisa murid-muridnya membuat tulisan tanpa melihat teks itu berarti. Berarti dari pembelajaran diferensiasi yang Ibu laksanakan tuh berdasarkan aspek dari kesiapan belajar murid ya. Berarti kebutuhan belajarnya adalah dilihat dari segi kesiapan belajar murid. Jadi Ibu mengelompokkan anak-anak tersebut dari yang sudah lancar membaca, kemudian dari yang sedang, kemudian dari yang rendah atau kurang. Jadi produknya mereka tuh masing-masing beda. Yang sudah, kalau dari yang saya tangkap tuh, jadi mereka buat main-main. Kemudian yang kedua yang sedang, berarti itu menyebutkan menyebutkan kewajiban menghemat energi di rumah kalau nggak salah Bu ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kemampuan yang kurang, membaca yang kurang, Ibu meminta mereka menuliskan kembali ke papan apa yang tadi mereka sudah amati atau baca. Seperti itu Bu ya. Berarti dari sana sudah terlihat menurut Ibu adalah diferensiasi produknya. Kemudian juga diferensiasi kontennya juga berbeda Bu ya. Yang tadi Bu sampaikan ada apa aja Bu? Baca teks, kemudian mengamati video dan mengamati gambar. Berarti masing-masing kelompok itu diberikan konten yang berbeda. Bagus sekali Bu. Berarti itu sudah terlihat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain keempat yang tadi Ibu sampaikan ini yang sudah berhasil, waktu ini kalau tidak salah Ibu menggunakan media atau model. Bagaimana itu Bu? Apakah sudah berhasil dilaksanakan? Untuk model, saya menggunakan model make a match ya. Make a match dan medianya itu kartunya make a match itu. Jadi itu saya gunakan model itu bertujuan untuk mengulas lagi pemahaman siswa seperti itu. Jadi setelah saya terapkan itu pada saat pembelajaran kemarin, ternyata siswa itu antusias sekali Bu, karena mereka terlihat bermain. Tapi padahal mereka itu sedang belajar gitu. Jadi menurut saya penggunaan model dan media ini sangat sangat bagus sekali. Jadi murid-murid sampai minta lagi bermain sama saya untuk Bu guru kapan lagi main kartu seperti itu. Jadi menurut saya penggunaan media dan pembelajaran sama model pembelajaran ini sudah sangat bagus pada saat pembelajaran itu. Jadi sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Luar biasa sekali Bu ya. Berarti penggunaan media, model itu bisa membantu penyampaian materi sehingga murid menjadi lebih paham seperti itu Bu ya. Jadi Ibu menggunakan model tuh make and match. Jadi mereka di make and match itu berarti memasangkan seperti ya. Betul sekali memasangkan. Nah, berarti di sini berarti menurut Ibu sudah 5 tadi yang saya tangkap yang menurut Ibu berhasil. Waktu ini juga Ibu menyampaikan Bu, pada saat praobservasi Ibu menyampaikan kekhawatiran terkait dengan efisiensi waktu. Bagaimana Bu? Apakah kekhawatiran itu sudah bisa ditangani apa? Ya, pas pada saat praobservasi kan saya menyampaikan saya takut waktunya molor sampai jam istirahat siswa diambil gitu. Ternyata pada saat pelaksanaan syukurnya itu waktunya tepat Bu. Jadi berdasarkan percakapan kita pada saat praobservasi, antisipasinya itu sudah saya laksanakan. Jadi sehingga waktunya nggak molor. Jadi kekhawatiran saya itu bisa teratasi seperti itu. Bagus sekali Bu ya, padahal waktu itu Ibu sangat khawatir gimana ya kalau waktu saya nggak cukup, gimana kalau itu adalah mengganggu jam istirahat anak-anak didik kita. Jadi Ibu sudah mampu mengatasi kekhawatiran Ibu dengan solusi-solusi yang Ibu waktu itu tawarkan sendiri Bu ya. Bagus sekali Ibu. Nah, selain keberhasilan yang tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian kekhawatiran yang sudah bisa Ibu tangani, ada nggak Bu kendala atau masalah pada saat pembelajaran kemarin itu Bu? Kendala tentu ada Bu ya. Kemarin itu ada 2 orang murid saya itu sangat aktif Bu, sangat aktif bermain. Jadi mereka itu tidak fokus menerima pembelajaran. Mereka tidak hanya bermain berdua saja, tetapi mereka malah mengganggu teman yang sedang fokus belajar. Nah, itu jadinya pembelajaran saya kurang kondusif. Saya selalu mengingatkan mereka untuk jangan bercanda. Kemudian saya mengulang lagi penjelasan seperti itu Bu. Jadinya pembelajaran saya kurang kondusif gara-gara 2 anak ini bermain seperti itu. Jadi menurut Ibu yang jadi masalah itu adalah ada anak ya Bu, ada orang anak yang
aktif, tapi aktifnya tuh nggak ke pembelajaran, tetapi ya. dia bermain Ya, sendiri betul seperti sekali. itu. Selain mereka tidak fokus dalam pelajaran, mereka juga mengganggu fokus temennya. Iya, betul. Ya. Selain itu ada nggak lagi Bu kendalanya Bu? Pada saat itu saya lupa juga Bu Novi terkait dengan teknik stop yang Bu Novi ajarkan. Teknik stop pada saat pembelajaran sosial emosional itu kan harusnya murid hening sejenak ya, jeda sejenak agar murid itu fokus lagi. Itu yang saya lupakan karena terlalu pembelajarannya Bu Novia. Jadi mungkin karena saya melupakan teknik stop itu, dua murid ini kurang fokus lagi jadinya belajar. Seperti itu Bu Novi, itu yang saya kelupaan. Oh ya, berarti yang saya tangkap nih ada dua Bu ya. Yang pertama adalah dua anak tadi yang kurang fokus dalam belajar sehingga juga mengganggu teman yang lain. Kemudian juga Ibu waktu itu kelewatan karena murid yang antusias tuh Bu ya. Jadinya lupa untuk melakukan teknik stop atau penerapan PSI-nya yang teknik stop atau berhenti ya. Nah, tadi dari kendala yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira Ibu memiliki enggak gini apa namanya pemikiran bagaimana ya caranya biar pembelajaran ke depannya itu anak-anak tersebut tidak mengganggu lagi, mereka bisa fokus lagi, kira-kira ada nggak Bu? Menurut saya agar anak-anak ini tidak bercanda lagi atau fokus lagi dalam belajar itu yang pertama itu saya melakukan pendekatan pada dua orang anak ini yang tidak fokus dalam belajar. Mungkin saya cari dulu apa sih akar penyebab permasalahan kenapa anak ini tidak mau fokus dalam belajar. Kemudian mungkin pada saat pembelajaran mungkin saya lebih menitik beratkan perhatian saya kepada mereka seperti itu misalnya saja memberikan pertanyaan pemantik mungkin saya tunjuk mereka untuk menjawab atau dalam kegiatan di kelas itu saya lebih menunjuk mereka agar mereka bisa fokus ke pembelajaran saya Bu Novi. Selain itu juga mungkin saya karena punya rekan guru yang senior ya seperti Bu Novi, mungkin saya lebih meminta pendapat bagaimana sih kalau misalnya saya mempunyai murid seperti ini, bagaimana sih solusinya? Karena banyak sekali guru-guru senior di sekolah saya yang hebat-hebat seperti Bu Novi juga. Kemudian karena saya lihat anak ini aktif sekali Bu Novi ya, saya memiliki pemikiran membuat RPP berdiferensiasi lagi terkait dengan gaya belajar karena mungkin murid yang aktif ini punya gaya belajar kinestetik seperti itu Bu Novia. Menurut saya itu Bu Novi. Berarti dari yang saya tangkap Bu ya, Ibu menyampaikan 4 solusi dari permasalahan Ibu tadi. Yang permasalahan Ibu tadi yang pertama itu adalah terkait dengan murid-murid Ibu. Ibu menyampaikan bahwa Ibu akan melakukan pendekatan lebih lagi kepada anak tersebut. Selain itu Ibu juga memberikan pertanyaan pemantik agar murid itu tetap fokus. Terus Ibu juga nanti berencana untuk melakukan diskusi curah pendapat dengan rekan-rekan yang ada di sini. Bagaimana cara menghadapi murid yang seperti ini. Terus untuk selanjutnya Ibu juga berencana membuat pembelajaran berdiferensiasi lagi, RPP berdiferensiasi dilihat dari aspek gaya belajar. Karena dari hasil identifikasi itu Ibu bisa lihat bahwa anak tersebut memiliki gaya belajar apa tadi Bu? Kinestetik. Ya, bagus sekali Bu. Jadi keempatnya ini. Kira-kira ada tidak lagi Bu? Untuk ini mungkin apa namanya terkait dengan masalah yang kedua tadi Bu. Teknik stop. Iya. Mungkin ketika saya pembelajaran nantinya mungkin saya harus menerapkan teknik stop itu mencoba teknik stop agar murid itu fokus lagi ya Bu Novi karena kemarin kelewatan ya. Mungkin pembelajaran berikutnya saya juga akan menerapkan teknik stop agar siswa itu hening sejenak dan fokus lagi ke pembelajarannya gitu. Jadi di sini Ibu juga menginginkan nanti pada saat pembelajaran mereka biar mereka fokus bukan hanya kedua anak itu tetapi ke semua anak itu. Jadi Ibu akan melaksanakan teknik stop mencoba untuk anak-anak tuh hening sejenak seperti itu Bu ya. Jadi ada 5. Nah selain dari Ibu meminta bantuan dari teman kemudian curah pendapat, ada enggak lagi Bu cara untuk menghadapi anak-anak ini Bu? Karena sekarang media digital Bu Novia mungkin saya bisa mencari caranya di YouTube, di platform Merdeka Mengajar juga sudah ada bagaimana cara menghadapi murid yang tidak fokus dalam belajar. Mungkin saya bisa manfaatkan platform YouTube Bu Novi. Jadi bisa saya lihat di YouTube bagaimana cara menghadapi siswa yang tidak fokus dalam belajar seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Rencana Ibu banyak nih dari banyak plan. Lumayan juga nanti untuk saya juga bisa belajar di sini jika nantinya saya ketemu siswa yang seperti ini. Nah, untuk membantu rencana-rencana Ibu tadi yang saya tangkap itu ada sekitar 5 rencana. Siapa nih Bu yang bisa membantu itu Bu? Tentunya karena pembelajaran saya di kelas melibatkan saya dengan murid, tentu yang pertama kali yang bisa membantu saya itu murid saya sendiri. Mungkin saya nanti akan mengajak murid
saya untuk bekerja sama untuk mewujudkan rencana saya seperti itu. Misalnya melakukan pendekatan Hmm. atau gini misalnya meminta mereka untuk fokus belajar seperti itu kan. Kemudian yang kedua mungkin saya rekan guru saya yang senior, saya memintai pendapat seperti itu. Selain itu juga mungkin saya selain di dalam sekolah, saya juga bisa manfaatkan orang tua juga. Saya Ya, bisa minta bantuan kepada orang tua karena hanya orang tua sendiri yang tahu bagaimana anaknya di rumah. Mungkin saya bisa minta masukan kepada mereka terkait kendala saya dalam mengajar. Mungkin anaknya seperti ini, bagaimana solusinya. Mungkin juga orang tuanya bisa memberikan solusi seperti itu. bagus sekali Ibu ya. Berarti yang bantu Ibu selain dari siswa, selain dari pihak-pihak yang ada di sekolah, rekan sejawat yang tadi Ibu sampaikan, Ibu juga nanti akan berkolaborasi dengan orang tua Iya, siswa betul sekali. terkait dengan masalah anaknya. Apakah anaknya seperti ini di rumah? Mungkin seperti itu Bu ya. Iya, betul sekali. Ya, bagus sekali Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan bahwa nanti selain siswa dan guru ada orang tua juga yang membantu. Nah, dari yang tadi Ibu sampaikan, solusi atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira dari kelima rencana yang Ibu sampaikan tadi, yang mana yang mau Ibu implementasikan segera, Bu? Yang bisa segera Ibu terapkan seperti itu? Yang pertama kali mungkin yang bisa saya implementasikan itu mungkin saya curah pendapat dulu ya dengan rekan guru yang senior karena saya memiliki siswa seperti ini bagaimana sih solusinya setelah saya menemukan solusi mungkin saya baru bisa menyusun rencana pembelajaran selanjutnya berdasarkan dari apa yang saya temukan di YouTube solusi dari rekan sejawat, solusi dari orang tua juga, baru saya bisa membuat rencana pembelajaran seperti itu, Bu Novi. Di apa namanya? Ibu memprioritaskan atau mengimplementasikan 3 itu ya, Iya, yang saya tangkap dari belajar YouTube, diskusi dengan orang tua, diskusi dengan guru, kemudian juga yang terakhir apa tadi Bu? baru membuat Membuat rencana pembelajaran yang berdifferensiasi sesuai dengan gaya belajar. gaya murid. Ya, bagus sekali Bu. Jadi Ibu sudah memiliki rencana ke depannya seperti apa. Nah, untuk yang tadi Ibu sampaikan, ketiga rencana ini kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan? Untuk curah pendapat dengan guru, dengan Hmm. orang tua mungkin bisa segera besok saya lakukan ya. Karena mungkin saya dengan rekan guru kan dekat-dekat ya. Dengan orang tua mungkin saya bisa melalui WhatsApp seperti itu. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran mungkin lagi 2 hari atau sekitar tanggal 1 Juni itu ya saya baru bisa menyusun rencana pembelajaran seperti itu. Oh iya bagus. Kira-kira untuk penyusutan RPP ini apakah Ibu sendiri nanti untuk Oh ininya? iya, untuk penyusunan LP tentu saya meminta bantuan Bu Novi lagi, minta bantuan dari Ibu selaku senior saya di sekolah untuk mengevaluasi RPP yang saya buat, meminta masukan terkait gaya belajar. Ini karena RPP-nya baru Bu ya. Kemarin kan tentang kesiapan belajar, sekarang tentang gaya belajar. Mungkin saya minta pendapatnya Bu Novi lagi. Nah, kita sama-sama belajar juga ya Bu ya, karena saya juga di sini apa namanya baru mungkin lebih awal belajar tentang diferensiasi, jadi nanti kita bisa berdiskusi Iya. lagi. Jadi nanti saya memberikan masukan Ibu, Ibu juga memberikan masukan ke saya seperti itu Bu ya. Jadi Ibu juga sudah memiliki jadwal kapan-kapan bisa dilaksanakan dari rencana Ibu yang tadi. Nah, dari awal Ibu sudah menyampaikan tujuan, identifikasi rencana, kita juga sudah melewati tahap praobservasi, tahap observasi. Nah, yang sekarang saya ingin tanyakan tuh Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah dilakukan supervisi akademik? Menurut saya perasaan saya setelah melakukan supervisi akademik ini saya merasa lebih lega Bu Novia karena supervisi sebelumnya itu hanya ditetapkan jadwal tidak ada rangkaian acara seperti observasi baru pasca seperti itu jadi karena yang terdahulu itu tanggal sekian harus supervisi itu saya merasa uh, kurang siap gitu saya merasa ragu-ragu apakah pembelajaran saya ini sudah tepat atau belum tapi dengan adanya kegiatan ini dengan Bu Novi dengan adanya praobservasi itu saya jadinya tahu saya sharing gitu udah benar apa belum mungkin Bu Novi bisa memberikan masukan seperti itu jadi saya merasa lebih siap dan lebih bersemangat lagi mengajar kalau sudah ada praobservasi sama rangkaian kegiatan ini Bu Novi ya selain itu juga um, supervisi itu dulu tuh kan seperti kayak penilaian guru ya Bu Novia jadi saya merasa dinilai
saya harus dapat nilai bagus, saya tidak boleh nilainya kecil seperti itu. Tapi sedangkan sekarang itu kita lebih ke sharing Bu Nur, ya sharing tentang terkait pembelajaran saya. Nanti kan dievaluasi kembali pembelajaran saya seperti itu. Jadi saya merasa lebih rileks dalam mengajar seperti itu. Jadi nggak merasa tegang gitu Ya, ya. betul Jadi Ibu sekali. merasa senang ketika diadakan supervisi dari kesiapan-kesiapan dulu ya. Iya, Jadi kita betul. bisa bertukar pikiran, kita bisa diskusi apakah kesiapannya untuk mengajar itu sudah lengkap, Iya, mungkin betul seperti sekali itu Bu ya. Novi. Nah, dari awal tadi Ibu menyampaikan tujuan, kemudian juga keberhasilan Ibu dalam mengajar. Ada kekhawatiran Ibu kemarin yang sudah bisa Ibu tangani. Bisa tidak Bu, saya minta bantuan Ibu untuk menyimpulkan itu dari awal. Jadi biar Ibu, jadi dari tujuan kemudian sampai ke perasaan Ibu seperti itu. Bisa Bu? Iya, saya pelan-pelan Bu Novi Iya, ya. silakan. Mungkin dari yang pertama itu dari tujuan ya. Tujuan kita melakukan diskusi hari ini itu untuk merefleksi dan mengevaluasi terkait pembelajaran saya yang sudah saya lakukan sebelumnya agar pembelajaran saya nantinya diskusi ini dapat menjadi acuan agar pembelajaran saya nantinya itu menjadi lebih baik. Nah, terkait keberhasilan yang sudah saya capai dalam pembelajaran kemarin itu yang pertama dari segi tujuan pembelajaran itu menurut saya sudah tercapai dilihat dari hasil evaluasi murid yang kira-kira 85% sudah tuntas. Kemudian dari segi pembelajaran sosial emosionalnya itu sudah tercapai dilihat dari saya sudah memberikan ice breaking dan murid-murid itu antusias dalam belajar, tidak jenuh dalam belajar. Kemudian dari segi budaya positif. Dari segi budaya positif, siswa itu sudah menerapkan 5S. Jadi dalam pembelajaran itu mereka sudah menerapkan senyum, salam, sapa, sopan santun seperti itu. Kemudian dari segi pembelajaran berdiferensiasi, meskipun saya memberikan konten atau materi yang berbeda-beda, cara penyampaian yang berbeda-beda kepada mereka, tapi mereka pada akhirnya mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Mereka sudah mengerti dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian dari segi model pembelajaran dan media pembelajaran saya juga sudah efektif pelaksanaannya sehingga murid itu menjadi lebih paham lagi dengan terkait materi itu. Kemudian terkait kekhawatiran saya itu karena saya takut waktunya nanti memakan waktu istirahat murid, molor waktunya, tetapi pada pelaksanaannya itu ternyata waktunya tepat karena berdasarkan hasil praobservasi, masukan-masukan pada saat praobservasi itu. Kemudian untuk kendala yang saya hadapi itu ada 2 orang siswa yang tidak fokus dalam belajar. Bukannya tidak hanya tidak fokus atau bermain dalam belajar, tapi mereka juga mengganggu teman, seperti itu Bu Novi. Kemudian dari kendala tersebut ada juga kendala lainnya seperti misalnya saya lupa memberikan teknik stop sehingga siswanya mungkin itu penyebab juga siswanya tidak fokus dalam belajar seperti itu. Nah, jadi berdasarkan kendala-kendala saya itu saya merencanakan bagaimana cara saya menghadapi kendala itu. Yang pertama, saya tentu melakukan pendekatan dengan murid. Kemudian saya melakukan curah pendapat dengan rekan guru untuk mengatasi permasalahan siswa yang kurang fokus belajar tadi. Kemudian saya juga tentunya akan menerapkan RPP berdiferensiasi nanti yang terbaru, yaitu dengan menggunakan gaya belajar karena saya melihat siswa ini aktif. Mungkin saya memiliki pendapat bahwa siswa ini mungkin punya gaya belajar kinestetis seperti itu. Kemudian saya juga akan menerapkan teknik stop karena saya lupa kemarin agar siswa itu lebih fokus lagi. Kemudian apalagi ya? Selain teknik stop, saya juga akan memanfaatkan YouTube untuk tahu bagaimana cara menghadapi siswa yang kurang fokus, dan juga tidak lupa selain komponen di sekolah, saya juga bekerja sama dengan komponen di luar sekolah, yaitu dengan orang tua siswa. Bagaimana cara menghadapi siswa yang kurang aktif tadi. Setelah saya punya rencana yang dapat membantu saya dalam mewujudkan semua rencana saya tadi, itu tentunya yang pertama siswa saya, karena saya di kelas belajar dengan siswa, tentunya saya akan meminta bantuan kepada siswa untuk bekerja sama seperti itu. Kemudian
Yang kedua itu dengan rekan guru, karena saya meminta cara pendapat dengan rekan guru saya senior untuk mengatasi masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran itu. Kemudian juga saya bisa menonton YouTube. Dari YouTube saya bisa tahu apa saja cara-cara kiat-kiat untuk menghadapi siswa yang kurang fokus belajar. Dan juga meminta bantuan kepada orang tua. Orang tua juga membantu saya dalam mengatasi permasalahan saya. Setelah orang yang membantu saya, kemudian kapan ya? Iya. Kapan kiranya saya bisa laksanakan untuk rencana saya yang minta curah pendapat dengan orang tua, dengan rekan guru, dan nonton YouTube untuk kiat-kiat bagaimana cara mengatasi permasalahan murid itu mungkin bisa saya lakukan besok seperti itu. Kemudian untuk penyusunan RPP-nya mungkin bisa saya lakukan lagi 2 harinya atau sekitar tanggal 1 Juni. Tentunya dengan bimbingan dan bantuan dari Ibu Novi juga, rekan guru saya senior. Seperti itu, Novi. Ya, terima kasih Bu, luar biasa sekali kesimpulannya dari tujuan, kemudian sampai kapan pelaksanaannya Ibu sudah mampu simpulkan dengan baik. Nah, lagi satu pertanyaan Bu yang tadi mungkin sempat kelewatan Bu. Dari rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan terkait dengan permasalahan Ibu tadi, apakah Ibu sudah yakin itu akan berhasil nanti Bu? Tentunya saya sebagai manusia harus optimis ya Bu ya, Iya. karena ini belum terlaksana, saya harus optimis bahwa ini harus berhasil seperti itu. Iya, bagus sekali Bu. Saya suka sekali dengan semangat Ibu dari pra sampai observasi sampai sekarang di PASA itu semangat Ibu itu dalam perbaikan pembelajaran itu sangat bisa diacungi jempol Bu. Nah, tidak terasa nih Bu, kita sudah di penghujung. Ibu juga sudah menyampaikan dari awal sampai ke kesimpulan dari hasil refleksi pembelajaran Ibu. Nah, saya mengucapkan terima kasih Ibu atas kesempatannya karena bersedia untuk disupervisi. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan dari keberhasilan Ibu kendala sampai pada akhir percakapan kita ini. Jadi jikapun nanti pada saat kegiatan observasi, praobservasi dan pasca ini saya ada salah-salah kata seperti itu, saya mohon maaf dan semoga nanti kegiatan supervisi ini dapat membantu Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Begitu juga dengan saya. Mari kita untuk kegiatan selanjutnya kita bisa sharing-sharing lagi, Iya. Bu. Ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bu dan saya tutup dengan salam bersama. Om Santi Santi.